Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yuwana dari SMK Negeri 1 Jenib, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Saya adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Biren. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan pandangan saya terkait filosofis Ki Hajar Dewantara. Menurut pandangan saya bahwa filosofis Ki Hajar Dewantara, intisarinya adalah yang pertama adalah prinsip Triloka. Prinsip Triloka ini tercantum dalam semboyan negara Indonesia, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya, Ingarso Sungtulodo bahwa guru sebagai posisinya di depan berkewajiban memberikan contoh atau tauladan yang baik kepada peserta didik. Sedangkan Ingmadya Mangunkarso bahwa posisi guru adalah berada di tengah. Artinya bahwa guru adalah berkewajiban memberikan bimbingan atau motivasi kepada peserta didik, sedangkan Tuturi Handayani adalah posisi guru di belakang, yaitu memberikan dorongan kepada peserta didik. Prinsip yang kedua dalam filosofis Ki Hajar Dewantara adalah prinsip kemerdekaan. Kemerdekaan artinya di sini adalah memanusiakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya kodrat alam adalah pendidikan disesuaikan dengan alamnya. Peserta didik yang berasal dari pesisir atau pegunungan akan berbeda karakteristiknya, sehingga cara pengajaran atau pendidikan pun harus dibedakan cara metodenya atau berdasarkan karakteristik peserta didik. Dan kodrat zaman 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang akan datang akan berbeda zamannya, sehingga fungsi pendidikan di sini atau peranan pendidikan di sini harus disesuaikan dengan kondisi zaman dan berdasarkan karakteristik peserta didik pada zamannya. Zaman dahulu tidak akan kita samakan cara mendidiknya dengan zaman sekarang. Sekarang sudah full teknologi, maka harus disiapkan peserta didik sesuai dengan zaman seperti sekarang yang berbasis teknologi dan berbeda dengan zaman dahulu. Sehingga di sini ada keseimbangan sesuai dengan fungsi pendidikan sesuai dengan zamannya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip perubahan trikon. Artinya apa? Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus selalu berubah sesuai dengan prinsip trikon. Artinya trikon itu 3K, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Continue artinya berkelanjutan. Pendidikan harus berkelanjutan dan bisa diwariskan. Sedangkan konvergen itu adalah bahwa pendidikan harus digali dari berbagai sumber ilmu. Sedangkan konsentris, walaupun ilmu tersebut digali dari berbagai sumber, tetap harus berdasarkan ciri-ciri budaya daerah atau budaya bangsanya tersebut. Prinsip yang keempat adalah berdasarkan azas dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah berbudi pekerti. Berbudi pekerti di sini adalah budi terdiri dari cipta, rasa, dan karsa, dan pekerti. Cipta adalah pikiran, rasa adalah perasaan, dan karsa adalah kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga dan olahraga. Artinya di sini bahwa pendidikan itu harus diseimbang antara pikiran, perasaan, dan kemauannya. Kita tahu bahwa guru dengan murid itu diibaratkan sebuah ladang dan benih. Artinya ketika benih tersebut berkualitas namun ditanam di ladang yang kurang subur ataupun kurang pengairan atau cukup matahari, maka benih tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan yang kurang subur. Tetapi jika benih tersebut kurang berkualitas namun ditanam di tanah atau ladang yang cukup air, cukup matahari, maka tumbuhan tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan yang subur. Begitu pula dengan pendidikan. Ibarat pembelajar ini adalah peserta didik. Ketika peserta didik tersebut kurang unggul namun ditempatkan di wahana pendidikan di sekolah yang baik, berkualitas, cukup perhatian, fasilitasnya kita lengkapin semuanya, cara mengajarnya disesuaikan dengan kodrat peserta didik tersebut, maka peserta didik tersebut adalah akan menghasilkan peserta didik yang unggul. Tetapi sebaliknya, ketika peserta didik yang unggul namun ditempatkan di tempat pendidikan yang kurang berkualitas, kurang cukup perhatian, kurang fasilitasnya, maka peserta didik tersebut pun akan menjadi peserta didik yang kurang unggul. Nah, kesimpulannya dari ini yang dapat saya simpulkan adalah mari kita ubah cara pandang kita terhadap pendidikan. Kita tetap harus bergerak dan menjadikan peserta didik sebagai pusat untuk menjadi
manusia yang merdeka tanpa tekanan dan belajar lebih baik lagi untuk mencapai manusia yang merdeka. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.